Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis kita majelis yang dirahmati, majelis yang diberikan ketenangan serta dikelilingi oleh para malaikat, dan semoga termasuk yang dibanggakan Allah di kalangan para malaikat, dan di saat kita berpisah nanti Allah berikan ampunan kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, para istri, keluarganya, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjihad bersamanya, dan para tabi'in serta orang-orang yang mengikuti sampai hari kiamat nanti. Amin. Kembali kita bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih dalam kitab Al-Wudu. Babu ghaslir rijlaini wa la yamsahu 'alal qadamain. Bab tentang membasuh dua kaki. Wa la yamsahu 'alal qadamain. Tidak boleh hanya mengusap kedua tumit. Bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah dari babnya ingin menyampaikan kepada kita bahwa membasuh kaki dalam berwudu adalah rukun wudu, dan bahwasanya menyapu atau mengusapnya saja tidak disyariatkan. Jadi Imam Al-Bukhari ingin mengatakan bahwa yang haknya kaki itu mesti dibasuh, bukan diusap. Khilafan lisyiah, berbeda dengan orang Syiah
yang mereka mengatakan kaki itu diusap tidak dibasuh, berpegang pada qiraat wa arjulikum ilal ka'bain. Jadi wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, itu usaplah kepala kalian dan kaki. Jadi diatafkan kepada wamsahu bi ru'usikum. Tetapi para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa ataf di sini lil mujawarah, yaitu karena ataf karena berdekatan, bukan maknanya hukumnya sama-sama dibasuh. Di mana didapatnya ini? Nah, dari hadis yang akan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ini dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, telah menceritakan hadis ini kepada kami Musa, yaitu Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salamah Al-Minqari. Abu Salamah Al-Minqari min sigar syuyukh Al-Bukhari, termasuk guru juniornya Imam Al-Bukhari rahimahullah, gurunya yang muda-muda. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menyampaikan hadis kepada kami atau telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Awanah. Abu Awanah masyhur dengan kunyahnya Abu Awanah, namanya adalah Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri thiqatun an Abi Bishr, dari Abi Bishr. Abu Bishr Ja'far ibn Iyas Abi Wahsyiyah Al-Basri, juga thiqatun an Yusuf ibn Mahik, Yusuf ibn Mahik Al-Basri, an Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi. Qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqna al-'asra faja'alna natawadda'u wa namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sawtihi wailun lil a'qabi minan nar, wailun lil a'qabi minan nar marrataini aw thalathan. Abdullah bin Amr menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi terlambat datang kepada kami pada suatu kali musafir bersama kami. Fa adrakana wa qad arhaqana al-'asr, lalu beliau bergabung kembali dengan kami, tapi asar telah kami lambatkan, salat asar. Faja'alna natawadda'u, lalu kami langsung berwudu, wa namsahu ala arjulina, dan mengusap kaki-kaki kami. Baik, fanada bi'a'la sautih, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berseru dengan suaranya yang setinggi-tinggi suaranya, wailun lil aqabi minan nar, neraka wail bagi kaki-kaki yang tidak dibasuh, bagi kaki-kaki yang tidak dibasuh.
marrataini aw thalathan, 2 kali atau 3 kali. Diulang-ulang Nabi, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Nah, neraka wail atau celakalah bagi kaki-kaki yang tidak dibasuh ketika berwudu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis berkaitan dengan hukum berwudu. Nah, kisahnya ini ada sabab urutnya, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu musafir bersama para sahabat. Di riwayat lain menyebutkan seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu setelah Fathu Makkah, setelah Fathu Makkah. Tapi yang lain mengatakan umratul qada, ketika umrah qada, ketika pada tahun perjanjian Hudaybiyah Nabi harus balik lagi, tahun setelahnya Nabi umrah qada, yaitu umrah setelah sebelumnya tak jadi karena dilarang oleh orang-orang musyrikin. Walaupun yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah adalah setelah Fathu Makkah, karena Abdullah bin Umar masih belum, dari sisi umur belum begitu dewasa pada waktu itu. Allah Ta'ala alam. Ala kulli hal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu musafir pernah terlambat sampainya. Ya, mungkin sebabnya wallahu ta'ala alam adalah ya karena bawa ibu-ibu negara, ya, ummahatul mukminin, bawa istri-istrinya. Nabi kalau musafir selalu bawa istrinya. Jadi kalau ada nanti kita selalu pergi musafir bawa istri, ada contohnya itu, ada contohnya. Jadi Nabi kalau musafir biasa bawa istrinya. Bisa dibawa semuanya seperti dalam haji wada, atau dibawa bergiliran dengan cara diundi. Jadi diundi, siapa yang keluar undiannya dia yang berangkat. Karena musafir bernama Nabi alaihissalam adalah kemuliaan. Nah, Nabi waktu itu terlambat sampainya, sehingga sahabat karena sangat antusias ingin untuk sholat bersama Nabi alaihissalam. Ya, bedalah imamnya Rasulullah dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tunggu Nabi alaihissalam, sehingga asarnya pun sudah lewat. Maksudnya bukan habis waktu, tidak, waktu pertamanya sudah lewat karena menunggu Nabi alaihissalam. Nah, ketika fa'adrakana wa qad arhaqna al-asra, al-irhaq huwa at-ta'khir wa kadzalika al-idrak. Jadi at-ta'khir ma'al idrak, yaitu melambatkan tetapi tetap di dalam waktunya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka pun segera berwudu. Fasra'na fit tatahhur atau fit tawaddu, kami segera berwudu. Nah, mungkin karena mereka wudunya tadi tergesa-gesa, nah, faja'alna natawadda wa namsahu ala arjulina, kami mengusap kaki supaya cepat selesainya, karena memikirkan waktu yang takut keluar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di riwayat lain menyebutkan mereka melambatkan berwudu karena menunggu sampai ke tempat sumber air. Jadi mereka tetap berjalan sampai akhirnya, tapi dengan lambat-lambat, sampai Nabi kembali bergabung dengan barisan kaum muslimin. Nah, ketika itu mereka berwudu ramai-ramai sehingga kakinya hanya diusap.
Nah dari sinilah Imam Al-Bukhari membuat judul wala yamsahu alal qadamaini, tidak boleh mengusap kedua kaki, karena Nabi mengingkarinya ketika mereka namsahu ala arjulina, kami mengusap kaki-kaki kami, fanada bi'a'la sautihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dengan setinggi-tinggi suaranya supaya didengar oleh yang lain semuanya, wailul lil aqabi minan nar, yaitu celakalah kaki-kaki yang tidak dibasuh ketika berwudu. Berarti Nabi mengingkari perbuatan mereka mengusap kakinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan demikian maka membasuh kaki adalah rukun wudu. Nah, di sini juga kita paham, walaupun ayat Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka kalian. Setelah itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Setelah itu apa? Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usap kepala kalian. Usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai siku. Mata kaki, sampai mata kaki. Jadi basuh kaki, kaki sampai mata kaki. Baik. Dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, wamsahu, usaplah, bi ru'usikum, ba huruf jar, bi ru'usikum bas, usaplah kepala kalian, wa arjulikum berarti diatafkan kepada wamsahu, berarti maknanya juga diusap, gitu ya. Kalau qiraat yang pertama wa arjulakum itu atafnya kepada faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka dibasuh. Sebagian menafsirkan dua-duanya boleh, dibasuh sah, diusap sah. Ini diriwayatkan dari sebagian sahabat, seperti diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Tetapi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Musannaf, mereka semuanya sudah rujuk dari pendapatnya. Berarti tidak ada lagi sahabat yang membolehkan mengusap kaki ketika berwudu. Sebab apa? Semuanya sudah rujuk. Dengan demikian berarti tidak satu pun persahabat kecuali mewajibkan membasuh kaki. Dengan demikian jadi ijma, menjadi ijma sahabat bahwa wudu itu adalah dengan membasuh kaki. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di sini kan ada dua qiraat. Qiraat pertama mewajibkan membasuh, qiraat kedua mewajibkan menyapu. Nah, ini kan multi tafsir. Jelas ya? Di mana kita mencari mana di antara keduanya yang dimaksud. Nah, di sinilah seperti kata Abdullah bin Abbas, diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, man hajjaka bil kitab fahajjahu bis sunnah. Bila orang beralasan kepadamu dengan Al-Quran dalam satu masalah, ini ayatnya boleh usap, iya kan? Berdasarkan salah satu qiraat, maka jawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa sebab? Karena Al-Quran itu selalu multi tafsir, multi makna, selalu mengandung, bisa ditafsirkan begini, bisa ditafsirkan begini. Inilah ciri khasnya ahli sunnah itu. Makanya kenapa golongan selamat disebut ahlus sunnah, karena berpegang teguhnya mereka pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan pegang sekejap lepas pula lama, pegang sekejap lepas lama, ya, ini tidak istiqamah. Makanya al-sunnah itu adalah yang mereka yang betul-betul ahli. Ahli itu apa maknanya? Ahli, pakar. Dia itu di antara maknanya. Tapi aslinya makna ahli itu adalah anggota keluarga. Makanya dalam bahasa Melayu misalnya masih disebut dengan, misalnya dia ada grup WA, misalnya grup WA, maka anggota yang ada dalam WA tersebut disebut dengan ahli grup. Ahli grup, bukan pakar grup maknanya, tapi anggota. Maka kalau anggota berarti selalu berada, terdaftar. Nah, ahlus sunnah mereka yang selalu menjadikan sunnah sebagai bagian tak terpisahkan dari pemahaman mereka. Makanya kaum muslimin dan muslimat, nah, walaupun dari zahirnya ayat bisa ditafsirkan kaki bisa dibasuh, bisa diusap dengan dua qiraat, dan itu mutawatir. Tetapi mana yang dimaksud? Lihat bagaimana wudhunya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita dapatkan seluruh hadis tentang wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang paling sempurna. Riwayatnya adalah riwayat Utsman bin Affan yang akan disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan riwayat Abu Hurairah dan lain-lainnya. Maka tidak satu pun yang sampai kepada kita yang kita ketahui pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu mengusap kakinya. Seulangnya, yang sampai kepada kita yang kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang diriwayatkan tentang wudu beliau tidak disebutkan beliau mengusap kakinya. Berarti tafsir yang disebutkan oleh ulama ahlus sunnah pada umumnya, dan tadi sudah katakan awalnya ada sahabat yang berpendapat boleh diusap, tapi mereka sudah rujuk kembali kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini juga kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, kadang-kadang sebagian kita kalau kita katakan misalnya ikut Rasulullah tidak ikut imam ini, mereka mengatakan berarti imam itu tak ikut sunnah Nabi katanya. Subhanallah, ini tidak boleh seperti ini. Sebab di antara sebab terjadi ikhtilaf di antara ulama adalah belum sampai dalil kepadanya, belum sampai dalil yang sahih dan sharih kepadanya, atau bisa saja sampai dalil kepadanya tetapi dia menganggap itu tidak sahih, atau sampai dalil kepadanya dan dianggapnya itu sahih tapi pemahamannya bukan seperti yang kita pahami. Jelas tak? Jadi ketika kita katakan ini dari Nabi, ini dari sang imam, lalu kita katakan saya lebih memilih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan maknanya imam ini otomatis tak ikut Nabi. Yang salah paham. Ini kadang-kadang subhanallah ya, zaman ini zaman luar biasa fitnahnya gitu ya. Ya seolah-olah kalau kita tinggalkan imam dalam satu masalah ini dengan alasan ikut sunnah, lalu seolah-olah kita memponis imam ini tidak ikut sunnah. Subhanallah. Berarti kalau demikian nanti seluruh khilaf yang terjadi di antara para ulama dan fuqaha ketika salah seorang mengatakan di antara mereka
bahwasanya pendapat berdasarkan sunnah ini dan oleh sebab itu kita mengikuti sunnah dan meninggalkan pendapat imam ini. Ternyata dia sudah menghukum imam tidak ikut sunnah. Ini keliru. Makanya kaum muslimin dan muslimat, zaman ini zaman auzubillah, ya, segala sesuatunya dipelesetkan orang, segala sesuatunya dijadikan bahan untuk memfitnah. Ma'asyarul kiram, karena apa? Karena hari ini kita lebih cenderung mencari pembenaran daripada mencari kebenaran. Nasallallahu alaihi, lebih suka menjatuhkan daripada membaikkan. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi Allah SWT tahu siapa di antara kita yang jujur dalam berilmu dan siapa yang hanya sekedar ingin nampak berilmu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa dalam wudhu itu mesti kaki dibasuh, mesti kaki dibasuh. Nah, dengan demikian selesai bahwa yang dimaksud dengan wa arjulikum ilal ka'bain adalah seperti yang ditafsirkan, dijawab oleh para ulama, bahwasanya dia disamakan harakat atau disamakan i'rabnya dengan wamsahu biru'usikum karena lil mujawarah, bukan sama hukumnya, dan ini bab sudah dibahas oleh para ulama. Ataf tidak mesti hukumnya sama. Ataf itu limujarradi al-jama' la yufidu tertib li dzatihi, tidak mesti tertib menurut hukum asalnya. Misalnya ketika antum membaca hadis tentang hakul muslimi alal muslim, nah, hukum hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada berapa? Ada 6, ada yang mengatakan 5, riwayat lain ada 5, ada 6. Baik, apa yang pertama? Ijabatul dakwah, mengabulkan tidak tahu, bilang aja tidak tahu, mengabulkan undangan mendatangi undangan. Sekarang yang kedua, raddus salam, menjawab salam. Kemudian apa lagi? Lupa semua ya. Tasmitul atis, kemudian menjawab orang bersin, kemudian iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Terus apa lagi? Wa ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Baik, ikhwani fillah, apakah ini hukumnya semuanya wajib? Nah, apakah hukumnya semuanya wajib? Tidak. Padahal pakai pakai waw ataf. Jadi tidak semua ataf itu yufidu tidak selamanya hukumnya sama. Tidak selama hukumnya sama. Jelas? Jadi ketika diataf wamsahu bi ru'usikum lalu diatafkan wa arjulikum, itu tidak mesti hukumnya sama. Ini namanya lil mujawarah, karena ini ru'usikum maka wa arjulikum, dekat. Jelas? Karena dalam bahasa Arab ataf ke yang dekat itu lebih diutamakan dari ataf ke yang jauh. Pas belajar nahwu dulu tidak ngerti ya. Ya kaum muslimin, apa nak belajar nahwu dulu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Intinya kemungkinan yang ada dalam makna ayat tadi, kemungkinan itu ditafsirkan mana yang dimaksud. Di antara dua kemungkinan itu dapatnya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah benar perkataan ulama tabi'in Asy-Sya'bi dan Makhul Asy-Syami, bila antum
yang mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Al-Quran itu lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quranul Karim. Jangan salah paham ya, jangan salah paham. Apa maksudnya? Maksudnya karena Al-Quran tanpa sunnah tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Al-Quran tanpa sunnah tidak bisa diamalkan dengan sempurna. Bisa iya enggak? Apa contoh? Aqimus shalah. Dirikan salat. Sekarang perintahnya jelas. Dirikan salat. Lalu salat yang mana mau didirikan? Salat yang mana didirikan? Ada dalam Al-Quran, salatlah zuhur 4 rakaat, salatlah kalian asar 4 rakaat, salatlah kalian maghrib 3 rakaat, isya berakaat, subuh rakaat. Tidak ada. Adanya di mana? Dalam as-sunnah. Maka Al-Quran tak bisa dilaksanakan kecuali dengan sunnah Nabi SAW. Dan sebaliknya, bila tuan-tuan hafal seluruh sunnah Nabi, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, masalah muamalah, dan tuan-tuan tak tahu satu ayat pun Al-Quran, tapi mustahil kan tak tahu kita kan, bukan maksud meninggal 100% tak. Artinya tidak kita bawa Al-Quran misalnya, lalu praktekkan seperti Nabi dalam sunnahnya, maka Al-Quran terlaksana insya Allah dengan sempurna. Jelas? Makanya hukum-hukum dasar, aturan-aturan dasar ada dalam Al-Quran pada umumnya, tetapi petunjuk teknis dan pelaksanaannya ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, maka tidak menuntut as-sunnah, tidak mencari as-sunnah dalam suatu masalah agama, baik akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak dan adab, maka akan timbanglah agama ini. Timbanglah agama ini. Oleh sebab itu, maka menuntut as-sunnah itu adalah sesuatu yang akan menjamin kebersamaan dan kekuatan umat ini. Sebaliknya, meninggalkannya, menjauhi sunnah Nabi SAW semakin memperparah perpecahan dan perselisihan umat ini. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tadi sudah jelas ya dari judul bab, kemudian didukung dengan hadis tadi bahwasanya Nabi ketika melihat mereka mengusap, Nabi tegur dengan teguran yang keras. Wailul lil aqabi minan nar. Neraka, celaka tumit-tumit yang tidak dibasuh ketika berwudu dengan masuk neraka. Subhanallah. Kok begitu aja kok ancamannya keras ya? Tuan-tuan, sebab masalahnya kalau wudu ini tidak sah, tentu sholatnya tidak sah, karena wudu kan syarat sahnya sholat. Bila sholatnya tidak sah, amalan yang lain akan berpengaruh pula, karena awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab terhadap seorang hamba pada hari kiamat salatnya. Iza saluhat saluha sairu amali. Bila salih salatnya, salih seluruh amal yang lain. Wa iza fasadat fasada sairu amali. Bila rusak, rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi sangat keras di sini. Ya. Kalau kita bilang semua orang-orang yang menyalahi sunnah masuk neraka, apa kata kira-kira? Apa kira-kira diperbaiki tidak wudunya kira-kira ya? Kalau zaman ini kita bilang wailul lil aqabi minan nar,
tumit-tumit yang tak dibasuh masuk neraka. Apa kira-kira jawaban orang? Hah? Inyo punya serogoninya, inyo punya dari sahabat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi ada masanya tegas, ada masanya keras. Ya, ada masanya tegas dan keras. Tetapi terukur dan teratur dengan hikmah. Karena sekarang bukan masanya manggil satu-satu. Dan tidak mungkin pula kalau tidak diserukan di khalayak ramai, karena ramai. Jelas? Kondisi seperti ini, pelanggaran umum terjadi, tidak mungkin panggil fulan, sini dulu, masuk kamar dulu, waktu nak habis lagi. Jelas tuh? Jadi memang ada masanya kita harus keras dalam menyampaikan. Sebab setelah berpisah mungkin tak ada waktu lagi. Maka saat itu mesti ditegaskan. Apalagi bila mudaratnya tidak jelaskan akan berkelanjutan. Ini kalau Nabi tidak ingatkan waktu itu, bisa saja satu saat lagi nanti mereka akan ulang kembali. Dan ketika diulang di belakang Nabi, Nabi nggak tahu. Sekarang di depan Nabi mereka lakukan. Makanya ini hikmah besar yang didapat dari cara Nabi mengingkari hal yang terjadi di depan umum, dan tidak ada masa untuk pendekatan yang ini. Dan tentu saja Nabi tahu bagaimana sahabatnya, karena beda yang sahabat kita dengan yang bukan sahabat. Itu juga kan beda antara pengikut kita dengan yang pembenci kita. Tadi kalau bilang pembenci kita diingatkan marah dia, bahkan didoakan saja marah dia. Ya, semoga Allah memaafkanmu ya. Kamu kira saya banyak salah katanya. Ya gitu ya. Lalu kita doakan semoga Allah memberi antum hidayah. Kamu kira sesat saya. Subhanallah. Harusnya kita bersyukur kaum muslimin dan doakan. Bilang saja amin, selesai. Sesat tak sesat kita, ya kan? Sesat tak sesat kita, kan petunjuk, diberikan hidayah. Tapi sebagian tidak nyaman dia kalau didoakan. Dia tidak nyaman dia didoakan, Allah musta'an. Atau mungkin karena doa antum sambil marah barangkali ya, sambil marah. Jadi Nabi SAW di sini menyerukan dengan suaranya yang tinggi, wailul lil aqabi minan nar. Pelajaran-pelajaran penting di dalam ini hadis ini. Satu, Nabi SAW kalau musafir memang dia yang menjadi pimpinannya, amirus safarnya, karena dia yang paling alim, yang paling mulia di antara mereka. Yang kedua, bahwa amirus safar, orang yang kita jadikan pimpinan di dalam musafir, dan ini sunnah Nabi SAW. Kalau kalian musafir, hendaknya kalian menjadikan salah seorang dari kalian menjadi amirnya, pimpinan, supaya nanti tak berselisih kita di perjalanan. Karena perjalanan itu bagaimanapun akan banyak hal-hal yang akan terlihat. Maka perlu ada amiru as-safar. Nah, Nabi alaihissalam. Yang ketiga, bahwasanya bisa saja seseorang yang pemimpin itu terlambat, maka kita sebagai anggota harus sabar menanti. Ini kadang-kadang enggak terlambat pimpinan kloter kena okong tunggu ke pondok gini. Naik apaknya nih, awak lagi le bangkit apa lu timurnya. Subhanallah. Kalau pimpinan sudah begini, di mana lagi harga diri? Nah, kalau pimpinan tak lagi dihargai, tentu yang di bawah lebih tidak dihargai. Orang ahli adab, ahli ahli hikmah dan ahli adab dan akhlak ketika membahas, biasanya akhlak yang baik itu, akhlak seseorang itu yang baik bukan diuji dengan akhlaknya kepada orang yang lebih tinggi daripadanya, ya, bukan diuji dengan akhlaknya kepada orang yang lebih tinggi. Karena yang lebih tinggi biasanya banyak buat-buatnya,
banyak buat-buatnya lebih kepada apa namanya, lipstick, kamuflase, ya kan, basa-basi, ngambil muka kepada orang di atas, ngambil muka kita. Saya misalnya ketemu dengan Pak Bupati, pasti tidak mungkin saya berakhlak buruk di depannya, ya tak? Ya, mau tidak mau, walaupun saya sejahat apapun, pasti ke depan dia akan menjadi orang baik kita. Apa betul? Dia di atasan kita, pimpinan kita, ya tak? Apalagi kalau ketemu Pak Gubernur, apalagi ketemu Pak Presiden, mau tidak mau wajib kita baik kepadanya, ya tak? Makanya kalau tidak kan saya elok, jangan bosok dia. Begitulah lebih kurang. Tetapi seorang itu baru diketahui baiknya bila baik kepada yang di bawahnya, tak ada kepentingan. Bila kebaikannya kepada yang di bawahnya, nampak ini orang insya Allah baik. Tapi kalau kepada atasannya baik, oh dikenal di kalangan orang-orang hebat, belum tentu. Baru tahu nanti dikenal baik di kalangan orang-orang melarat. Itu baru hebat itu. Jelas ya? Jadi kalau nak menentukan seseorang itu baik akhlaknya, jangan tanya orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya ketokohan, karena biasanya kita ini di depan tokoh ya menyesuaikan diri, di depan pejabat menyesuaikan diri, di depan guru menyesuaikan diri, di depan apa lagi, tok datuk menyesuaikan diri, di depan mintu menyesuaikan diri. Baru tahu adab yang sesungguhnya. Tengok akhlaknya ke anak mintu dulu. Tengok akhlaknya ke anak mertua itu, akhlaknya kepada anaknya sendiri, akhlaknya ke murid-muridnya, akhlaknya kepada bawahannya. Kalau hebat dia dengan bawahannya, ya kan orang kadang-kadang kan gitu, ya, dia dah kenyang-kenyang nak buahnya tak dapat, dia kan tompi nitiak pun tidak, tentunya tak. Jangan kan dapat tompi titiak pun indah. Mana bahasa dek tompi pada titiak apa? Hah? Bahasa dek titiak lah? Ya saya nitiak lo ciknya di komini bu nitiak lelek tompi tahu bisa. Tak paham sen berusaha awak dah. Tompi lah dia tahu dia pada titiak. Jadi jangan dapat tompi lecunya nitiak pun indah. Memang tak ada bocor kan itu. Tangguh apik, tak ada tabului nak. Hah? Tangguh apik, muayu lewat juga. Bahkan nak akan pun tertangkuknya deh. Tak ada boleh orang lain nak. Kalau begini, itu tak bisa dikatakan baik. Jelas? Nah ini maksudnya. Jadi kalau ketika pimpinan saja tidak dihormati, pasti yang di bawahannya lebih tidak dihargai dan dihormati. Kalau pimpinan saja tidak dia ta'zim, pasti yang di bawahnya lebih dia tidak hargai. Dan itu terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Ya Pak ya. Jadi kalau pandai biar muka ke gubernur, biar muka ke bupati, gubernur ke ketua DPR, belum jaminan itu baik. Tapi kalau dia baik ke orang yang paling rendah, orang yang paling miskin, orang jabatan yang paling di bawah, dia perhatian, ini insya Allah orangnya hebat. Ya suruh saya, kalau tidak saya sama aja saya. Nah di sini para sahabat radhiyallahu taala anhum, waktu dah masuk, mereka tidak mempermasalahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa telah ambil Nabi, tak ada yang ngomel-ngomel. Yang penting mereka asal dapat solat bersama Nabi, mereka siap menanti. Biarlah terlambat. Ini di sini terlihat nanti perjalanan. Begitulah sebenarnya ilmu Islam itu mengajarkan mentaati pemimpin, menghormati, mentakzim. Karena kalau rusak wibawa pemimpin, tentu wibawa yang di bawah lebih rusak lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sahabat mencontohkan. Yang kedua, boleh melambatkan salat karena menunggu imam. Karena menunggu
imam. Karena dalam hadis ini Nabi tidak mencela mereka karena melambatkan sholat, ya kan? Nabi tidak, wallahu ta'ala alam, tidak mencela mereka karena menunggu dan lebih lambat sholatnya, tidak. Makanya menunggu itu, apalagi kalau menunggu di masjid, maka menunggu imam itu sangat dianjurkan. Sampai Nabi katakan, la taqumu hatta tarawni, jangan kalian berdiri dulu sebelum kalian melihat saya. Jadi kaum muslimin tunggu imam, kecuali lah terlambat lah setengah lah terlambat rendah, istilah sudah di luar ini, artinya sudah, kalau rasanya tidak mungkin beliau datang lagi, atau mungkin apalagi di zaman ini kan alhamdulillah komunikasi kita sudah lancar. Nah makanya imam kalau tidak sempat datang jangan lupa memberitahukan, supaya jangan kena wangi ini imam kini kena wangi dong. Kalau dulu imam dihormati orang, kalau sekarang imam dibongisi orang dimarahin orang. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kemudian Nabi alaihissalam sangat perhatian kepada amal sahabatnya. Ya, beliau bukan hanya memperhatikan yang penting, amalan saya diterima, yang lain itu tidak ada urusan. Nah, ini pendidik juga seperti ini kaum muslim dan muslimat. Dia mesti perhatian sampai hal yang sekecil-kecil apapun. Ya, dalam riwayat kan disebutkan ada di antara mereka yang tidak sebesar dirham tak terbasuh air, tak sentuh air. Nah yang sekecil itu ternampak oleh Nabi SAW, maka Nabi tidak melambatkannya. Selanjutnya adalah takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Ini kaidah ini, melambatkan keterangan dari saat dibutuhkan tak boleh. Sekarang kalau isu lah sampai isunya kajian isu sampai ya kini batal wudhu, kan tidak boleh dilambatkan itu, maka saat itu mesti disampaikan. Nah ada masa-masanya, ya ada masa-masanya sesuatu itu kalau tak disampaikan tak bisa lagi, tertutup kesempatan itu, maka mesti menyampaikan di saat itu. Misalnya kita melihat orang sholat terbuka auratnya, dan ini kan banyak terjadi nih. Dia pakai kadang celana jin, ya tentu celana jin kan tidak pas sama dia, sempit. Dan celana jin rata-rata sempit, karena ketika manjek jin yang hadir, bukan dia yang diukur, jin yang diukur, maka sempit. Nah ketika sujud nanti terbuka bagian belakang, dan rata-rata kalau sudah pakai jin bajunya pakai kaos yang sudah singkat. Ketika sujud itu terbuka area yang di bawah pusat, maksudnya area belakang yang di bawah pusat. Bahkan mohon maaf ya akramakumullah, innallaha yastahi minal haq, kadang-kadang terbuka tempat pembuangannya. Nah ini kan tidak ada khilafnya, batal apa tidak? Batal, karena syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat, dan ini aurat mughalladzahnya, aurat beratnya yang terbuka. Nah di saat itu kita mesti mengingatkannya. Seperti Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, imam tabi'in, orang yang paling alim di masa tabi'in, dia tinggal di Madinah, dilihatnya seorang salat sunat selepas salat subuh. Nah ini kan tidak boleh didiamkan, karena ini kesalahan yang harus diingat sekarang, besok mungkin tak ada waktu lagi atau tak ketemu lagi, maka dia ingatkan, mahadza ya rajul, salat apa itu ya? Orang kan mau pantang disalahkan pak, berbalik dia, ayu'azzibunillahu ala salat, ya Abu Muhammad, mungkin Allah menyiksa saya gara-gara salat. Wih, kan sering nih alasan ini kan, masa toh gede baca Quran tapi dosa, ini kan gitu ya, masa karena
berwirid dapat dosa. Kayak gitu. Ini alasan yang sering dikemukakan. Masa gara-gara bid'ah hasanah dapat dosa? Imam Sa'id bin Musayyib mengatakan, la, Allah tak pernah menyiksa hambanya gara-gara sholat. Kan itu ya? Nah, kamu saya azab gara-gara sholatnya betul. Ada? Enggak. Tapi gara-gara sholatnya lalai ada. Jelas? Tapi yu'adzibuka li mukhalafatis sunnah. Dan kamu diazab Allah karena menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah ingatkan, wal yahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyalahi perintahnya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah apa? Perselisihan yang berkepanjangan, bahkan pertentangan yang tak berkesudahan, bahkan permusuhan antar aliran. Dan semuanya mengklaim dia yang benar. Sah? Ada nggak aliran sesat yang mengatakan kami sesat? Ada? Ada nggak aliran sempalan yang ngaku mereka aliran sempalan? Nggak ada. Semua main tuding semua. Ya, semua main tuding. Anda tidak ahli sunnah. Yang ini berbalik pula, Anda ahli sunnah palsu, gitu ya, dan sebagainya. Pasti semuanya. Jelas? Nah, gimana cara untuk menyelesaikan ini? Nabi yang berikan. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Pegang teguh, gigi negara. Oh, nah, Umar bikin bid'ah, kami nak buat juga. Umar bikin karena ada rekomendasi. Antum ada rekomendasinya? Hah? Tidak ada. Anggaplah yang dikatakan Umar itu bid'ah, ni'matil bid'atu hazihi. Dia kumpulkan orang sholat tarawih, lalu dia bilang ni'matil bid'atu. Umar ada rekomendasi untuk berbuat itu. Anggaplah dia bid'ah hasanah, tidak ada masalah. Ya, itu bid'ah hasanah, tidak ada masalah. Tapi bid'ah hasanahnya Umar disuruh oleh Rasul kita. Saya ulang lagi, bid'ah hasanahnya Umar disuruh oleh Rasul kita mengikutinya, berarti jadi sunnah takririyah. Sedangkan bid'ah hasanah yang kita buat, ada nggak suruhan Nabi untuk mengikutinya? Ada? Tidak ada. Berarti di mana kita nak masukkan? Dimasukkan ke dalam sistem, tak diterima oleh sistem, tak teraplikasi. Jelas ya? Akhirnya ributlah di counternya. Ya, ribut dia, masukkan, tak bisa dobak sistem, tak tembok dia dobaknya. Ya, komputer tak mau nerima pak sistem itu. Jelas. Jadi ketika dipaksa maksudkan, akhirnya terjadi paksa memaksa, ributlah umat Islam. Ini namanya fitnah. Akhirnya yang jelas jadi kabur, yang hak jadi tidak jelas, gara-gara menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum azabun alim, atau lebih parah lagi kena azab yang pedih. Kapan? Di azab kapan? Di akhirat. Di dunia lahir fitnah, di akhirat kena siksa. Berarti disiksa gara-gara sholat atau gara-gara mukhalafah? Disiksa gara-gara sholat atau gara-gara nyalain sunnah? Yang nyalain sunnah. Nampaknya ada ponek, nampak ya. Kalau ponek sudah ada. Masuk apa tuh? Teman nak azan? Hah? Ini nak niu tapi tidak murah macam. Baik, silakan azan. Anak saya nggak tahu dah. Udah lama rupanya.
Terus kita sudahi aja. Tayo, ada lagi ya. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Jadi akhlak kepada pimpinan kita adalah sesuatu yang aqallul wajib, kewajiban yang paling ini. Nah, tetapi tidak jadi standar baik tidaknya seseorang, karena biasanya itu standar rendah itu. Sebab orang ke atas itu biasa berbahasa basi, tapi kalau bawah, dari atas ke bawah, itu baru perhatian dan rendah diri. Makanya kalau orang dipuji-puji oleh orang-orang yang tinggi-tinggi, belum tentu seperti yang asli. Tapi kalau dipuji oleh orang-orang biasa, rakyat biasa, bahwa Masya Allah ini pemimpin hebat, ya pemimpin ini Masya Allah, ini baru hebat kan? Karena orang yang dia tidak berkepentingan kepadanya, dia juga hebat. Kecuali ketika kampanye saja hebatnya, itu lain. Ya, sebulan 2 bulan menjelang pemilu baru hebat-hebat dia datang ke rumah, ya duduk sama kita, itu masih juga kamu perasa. Tapi memang secara natural, secara fitrah, dia memang orang yang senantiasa perhatian kepada orang yang di bawahnya. Nah, biasanya kalau demikian, tentu ke atas akan lebih lagi berakhlaknya. Sebab apa? Di samping memang fitrahnya seperti itu, kepentingan pun
perintah pun seperti itu. Sebab kita diperintahkan untuk menghormati yang lebih tinggi dari kita, yang lebih tua, yang lebih berilmu, yang lebih berkuasa, ya kan, yang lebih berjasa, disuruh kita menghormati. Nah, di sini para sahabat radhiyallahu taala anhum sabar menunggu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya Nabi alaihi salatu wassalam tadi sudah kita sebutkan bahwa beliau sangat perhatian kepada amal yang dilakukan sahabat, karena ini tugas Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak membiarkan sahabat menafsirkan sendiri-sendiri saja. Kalau dia bersama mereka, beliau perhatikan, sebab menjadi tanggung jawab, karena Nabi besok jadi saksi. Wa wudi'al kitab waji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Besok kitab catatan dibentangkan, kemudian didatangkan para nabi dan para saksi, lalu dihukum di antara mereka, diputuskan hukum dengan hak, tidak ada batil lagi, tidak ada main sogok menyogok lagi, tidak ada main pengacara lagi. Ya, hari itu hukum Allah yang hak. Dan wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi, mereka tidak zalim. Nah, Nabi alaihissalam akan menjadi saksi kita. Maka hati-hati kita beramal. Jangan nanti ketika kita dihitung di depan Allah SWT, ini amalan ini kamu dapatkan dari mana? Nanti didatangkan saksi-saksi itu. Kalau saksinya benar-benar berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, tentu akan alasannya diterima, karena hari itu jelas. Tapi kalau hanya sekedar main hilah, kalau bahasa kitanya berjelala, bermain akal-akalan, menegakkan benang basah, maka hari itu alasan tak diterima, alasan yang dibuat-buat. Kalau dia betul-betul berilmu dan ahli ijtihad, salah dia tetap dapat pahala. Tapi kita yang mengetahui kesalahan itu tetap ikut dia akan berlepas diri dari kita. Sekarang misalnya Imam Syafi'i, ya, kalau misalnya berdasarkan dalil yang kita ketahui, kalau tak ketahui tidak urusan. Orang tak ketahui kan taklid aja dia kepada ulama yang dia yakini. Ini orang yang Allah berikan ilmu, ya, lalu dia perhatikan ini fatwa Imam Syafi'i, ini yang dipatwakan Nabi dan diamalkan Nabi dan diamalkan para sahabatnya, jelas. Lalu kita katakan dalam hal ini kita mengikut Nabi SAW, bukan berarti kita hukum Imam Syafi'i tidak ikut Nabi. Nah, ini hukum-hukum zalim yang seperti ini. Kalau ada yang memahami seperti itu, ini fitnah. Semoga Allah tutup mulutnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan, cuman kita lebih tentram dengan apa yang Nabi katakan dan yang Nabi lakukan dan para sahabat ikuti. Jelas? Ya, ini masalah ketenangan kita, karena nanti saksi itu akan datang. Dan Imam Syafi'i pesankan pula, bila ada hadis yang sahih bertentangan dengan fatwaku, pendapatku, maka tidak halal bagi kalian kecuali mengikut hadis. Nah, selesai. Beliau juga ada perkataannya, fa inni raji'un anhu hatta ba'da mamati. Saya akan rujuk dari pendapat itu sekalipun setelah saya mati. Jelas Imam Syafi'i rahimahullah. Jelas sekali pesan beliau, wasiat beliau. Beliau tidak ingin diikuti secara taklid buta, karena taklid itu derajat yang tidak dianjurkan, walaupun dibolehkan di saat diperlukan.
Taklid itu pada asalnya tidak terpuji. Taklid pada asalnya tidak terpuji. Banyak ayat, banyak hadis, banyak fatwa ulama, pesan ulama, wasiat ulama. Dalam hal ini, imam yang empat semuanya memesankan kepada kita jangan taklid. Lalu kenapa antum mewajibkan kita taklid? Buta lagi. Sudah taklid buta lagi. Karena Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti sesuatu yang kamu tak punya ilmu tentang itu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhum mas'ula. Karena pendengaran ini, penglihatan ini, hati ini akan diminta pertanggungjawabannya. Kamu sudah dengarkan hadis Nabi? Sudah. Kamu sudah lihat tak perbuatan Nabi bersaudara? Sudah. Terus kenapa kamu bertahan juga di situ? Ilmunya sudah ada. Makanya taklid itu tidak dianjurkan, walaupun dibolehkan di saat diperlukan. Jelas? Jadi bukan kita katakan haram taklid dalam segala hal, tidak. Tapi taklid buta tidak dianjurkan, bahkan tidak dibolehkan. Jelas ya? Nah, Nabi SAW sangat memperhatikan amalan sahabatnya, karena nanti beliau diminta tanggung jawab. Sudah sampaikan? Sudah. Makanya Nabi sering menyampaikan ala balagtu, sudah saya sampaikan atau belum? Ya sahabat, sudah. Mada taqulun Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah saya sudah sampaikan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Maka termasuk kezaliman kita sebagai guru bila melihat si murid kita keliru dan salah lalu kita diamkan. Kita bilang itu zalim kita. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Misalnya antum ngajar ya di sebuah sekolah atau di sebuah kampus, orang sudah sholat dah qomat, antum tengok anak-anak didik antum duduk santai saja. Dan antum tahu ini orang Islam kan, orang Islam santai sambil berduaan pula dengan perempuan. Dua, satu sholat tidak dia peduli, dan duduk yang dengan bukan mahram. Lalu antum lewat saja tanpa menegur, zalim kita. Nanti akan datang dalam catatannya, kamu lihat kan? Iya. Kamu diam kenapa? Masa takut semua mahasiswa? Masa takut semua mahasiswa? Dosen takut mahasiswa? Bahaya nih. Biasanya yang takut sama dosen, guru, biasanya murid yang takut sama guru. Tapi kalau sudah sampai guru takut sama siswa, berarti sudah gagal kita dalam mendidik. Maka oleh itu kaum muslimin demikian juga dengan jemaah kita. Kalau kita ada salah lalu kita diamkan, kecuali ada hal-hal lain yang menghambat itu. Nah, misalnya kita tahu kalau kita tegur nanti mau candung kan? Akan ada mudarat yang besar ini. Atau ketika kita tegur nanti naik darahnya, lalu dipitnahnya kita dan sebagainya. Atau misalnya kesalahan yang sifatnya antara wajib, antara sunat dengan mubah. Nah, jadi masalahnya kalau kemudian ada ikhtilaf ulama di dalamnya yang memungkinnya dia punya dalil juga. Pada hal seperti ini ya tidak kita ingkari. Karena apa? Karena insya Allah dalilnya juga cukup kuat. Tapi kalau seandainya masalah dalil jelas, ini dalil tak jelas, ya berusaha kita untuk memberikan pemahaman kepadanya. Ya, ini diantara makna yang terkandung atau faedah-faedah pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup ya? Nah, ada juga lagi ya? Silakan. Dari sini beramal ini kita boleh sampai di Ustaz Nawat hadis-hadisnya tidak tahu. Masya Allah. Aku beramal itu. Baik. Surat itu yang itu potong. Ini cik korang, bagi korang.
Yang minggu ke dulu. Nah. Ilmu ada yang dihafalkan, ada yang tidak dihafalkan. Syarat hafalan itu tidak disyaratkan. Yang penting kita tahu ilmunya ada. Yang penting kita tahu ada dasar ilmunya. Itu sudah cukup untuk diikuti. Misalnya, Ustaz, kenapa ini Nabi katakan? Kenapa aku tanya oleh sahih hadisnya Ustaz? Hadisnya sahih Bukhari fakihnya. Dah tulis topik corong ambil dalil ustaznya, tidak masalah lah. Ya karena ada masalah agama ini boleh kita meneliti. Nah, asal ustaznya tidak tersinggung aja kan. Lepas ya lo pada warai ni tanya hadis sahih tu tidak ni. Adalah soal topik cuma dalilnya. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin, kalau sudah begitu, berarti kita sudah pun mengikut dalil walaupun tidak hafal dalil. Karena sebaliknya, berapa banyak orang yang hafiz dalil tapi tak mengikutinya. Kan ada itu, makanya dalam sering Anda bilang kan, anu lahir nini oleh lapal dan itu ninya. Itu kayak nini awal lahirnya lapal dan ayo, tapi mana yang bukti? Dan itu apa? Ya kan mana buktinya antum tahu. Karena tahu saja tak ada gunanya. Ada gunanya. Nah, misalnya akhirat nanti pulang, kamu tak sholat isya. Ya Allah, saya dah tahu tu Allah. Kemudian boleh lulus dengan jawaban tahu? Hah? Lulus? Tidak, justru lebih berat lagi. Jelas sudah tahu, kamu tidak laksanakan. Jelas? Oh, enggak, hukumnya kan cuma sunat katanya. Misalnya kan hukum sunat. Ya. Ternyata enggak cukup pahala kita karena sering meninggalkan yang sunat. Kalau itu kaum muslimin. Jadi sudah cukup tu ya. Asal datang tu dalilnya. Bahkan tadilah kalau kita tidak mampu menuntut ilmu, walaupun tak tahu dalil, boleh kita ikuti ulama, ya, atau ustaz yang kita yakini mumpuni ilmunya, ikut aja. Nah, karena sahabat tidak semua juga hafiz dulu, sahabat tidak semuanya juga ulama, tetapi mereka mengikut Nabi SAW dan itu ilmunya. Nah, selama kita tahu, tetapi juga kita sedapat mungkin berusaha mencari guru yang istiqamah, ya, guru yang bukan yang pelin-pelan, guru yang istiqamah, kokoh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadah, pertanyaan ini kupotong, lalu kok? Alhamdulillah. Jadi apa? Oh iya. Subhanallah. Berdoa itu nanti bonus. Ayo silakan. Nak. Itu mungkin pribadi. Pribadi apa itu? Masalah berwudu kan lebih baiknya 3 kali. Yalah kalau pakai basuh kan pakai tapi ini kan pakai keran. Jadi kalau ada buat gosok gosok yang 3 kali gosok sok kan dah itu dia ada ustaz tu dia nak tanya sudah apa 3 kali dia kalau pakai keran juga. Itu kan tanya. Tapi keran dengan diwi ciduk kan samanya. Tak sama kalau dia kan tak sama di cibuk bisa ada cedak. Kalau saya cibuk kan ada usah kali tiram. Tak macam itu. Orang kan tahu je apakah pada ujung ada kasiku atau tang di siku ada ke ujung 3 kali itu atau cedak apa itu. Betul. Nyapunya coba ayat tu. Coba ayat tu. Apa macam? Ayat wudu tadi coba. Berarti itu masih bocor ya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, bila kalian nak solat basuh muka. Baju dia muka tak ada masalah dia. Tiba di tangan masalah. Tangan dan kaki kan? Nak kaki juga.
Taib, tidak masalah. Taib. Wa aydiyakum ilal marafiq. Apa makna aidi dalam bahasa Arab? Bahasa awak tangan dalam bahasa Arab. Ya. Aidi jamak yadun. Yadun dalam bahasa Arab yad itu dari siko sampai komai. Kau tangan. Makanya had orang yang mencuri yang terbukti dan lengkap syarat-syarat hadnya, ya, sampai nilainya 1/4 dinar, kemudian mencuri barang yang disimpan, ya, kemudian tidak ada syubhat di dalamnya, bukan masa perang, bukan masa paceklik, maka yang dipotong tangannya ini, tidak sampai komai. Jadi bunyi tadi, basuh tanganmu. Mana tangan lu? Tapi lo usah gonceng lo. Mana tangan lu? Kia kan? But itu gonceng. Kan tangannya lengkap ya contohnya. Nah, basuh tangan. Mana basuh? Ya ikut. Ya kan? Kalau tidak ada ilal marafiq, ikut dak basuh. Nyalanya tak? Nyala? Makanya ditayamum apa bunyi? Iya. Nah, masak tangan kan? Nah, alhamdulillah. Jadi kalau ditayamum tidak disebut ilal marafiq. Cukup tangan. Nah, kalau manusia cukup basuh siku dan tangan. Alhamdulillah. Lah jalan. Berarti basuh tangan dulu, tawi mengarah siku. Nah, diusap atau disiramkan saja? Dibin kerang kue hancur gitu aja. Jadi pakai gimana? Jadi kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau ditengok air yang digunakan Nabi berwudu dengan satu mud. Oleh itu Imam Ahmad bin Hanbal dan yang sependapat dengannya seperti Ishaq, Ibrahim an-Nakhai dan lain-lainnya, mereka mewajibkan mengusap, sebab kalau tidak diusap tidak cukup air, maka tadlik itu wajib, mengusap itu wajib. Kalau yang lain asal sudah basah itu tidak wajib, hanya sunat. Karena ada sunat lain menjelah-jelah jari kan, wasul barajim dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, maka yang dibasuh pertama tangan, kemudian sampai ke siku. Nanti kalau dikaji lagi masalah fikih, siku mesti dibasuh atau tidak? Kan siku itu kan sampai komai itu kan, atau cukup ke perbatasan dengan siku? Nah, itu khilaf lagi ulama. Halil ghaya dakhilun bil mughayya atau laysa bidakhilatin bil mughayya. Tetapi sunnah Nabi menunjukkan bahwa termasuk isbagul wudu, yaitu melampaui siku. Berarti lah jalan ya. Berarti yang dibasuh dulu tangan sampai ke siku. Dan tetap saja menghemat air dalam berwudu itu tetap dianjurkan. Sebagian ulama mewajibkan. Tapi jangan itu nyiram WC. Nyiram WC dah kena hemat setengah cibu. Tiba wudu abi deh seteng. Nah, ini berbahaya. Kalau WC rumusnya siram sebanyak-banyaknya. Jalurnya. Jadi boleh enggak? Tiba wudu enggak kena kodam keran, tiba siram WC sacibu enggak sampai lah. Ini terbalik. Jelas? Jadi mereka uang masuk deh sapu makan joyang tadi kayaknya makan kuatai. Jadi kalau untuk WC siram sebanyaknya, karena itu tidak mubazir.
menghilangkan mudarat itu tidak mubazir, sebagaimana mengharumkan tubuh tidak mubazir, tidak israf. Jelas tuh? Sampai hilang bau, sampai hilang zatnya, itu wajib, karena Allah tidak suka kita menyakiti orang lain. Apalagi tambah lagi seokok di WC ini, itulah lebih parah kan. Sudahlah bau WC nak ditanggung, asok okok kan buat sosok omong. Ini kalau tak mokok ya sosok Allah, iya kan? Tapi mau mokok tidak mokok, sosok omong tidak. Jadi berbeza, jangan dipaksakan orang. Ulang ya, kalau berwudu berhemat, kalau siram sampai hilang baunya, sampai hilang zatnya, dan sampai hilang warnanya. Ikon tak lengkap dah bau masih bau, mabuk orang dah itu adalah tercicu sebagian dah. Ya sudah itu, la ilaha illallah Rasulullah. Apa tak siram? Abiayu wadinya. Pada ayu timur tu banyak. Tampu yu jadu dalam sadar pun ke dalam. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dah selesai buat. Alhamdulillah kaki sambung juga ni. Ya, yang namanya al-rijl, kaki itu pada asalnya adalah yang kita sebut dengan qadam itu. Makanya disebut ilal ka'bain, sampai mata kaki, supaya tidak yang dibasuh hanya tapak kaki aja. Jelas? Maka dibasuh kaki sampai tidak diwitang daerah, dibasuh di bawah dan sampai ke kaki. Dan ini yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Tidak datang boleh, kena ini mau boleh. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.